Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya berada di Hotel Live. Kebetulan di daerah Surabaya. Kebetulan ini ada acara keluarga dan nggak disangka saya bertemu dengan Bunda Mustaini. Jadi ada beberapa video yang viral ya, nanti saya cuplikan di video saya. Ada beberapa yang viral terkait dengan misteri-misteri yang ada di Indonesia khususnya ya. Jadi langsung aja kita berkenalan dengan Bunda Mustaini yang kebetulan memang keluarga juga, keluarga dari saya. Ya, langsung aja ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Jadi Bunda Mustaini juga keluarga dari istri saya kebetulan. Nah, ini kebetulan juga bertemu tanpa disangka-sangka, ketemu di hotel. Ya, kita bisa gali informasi terkait misteri-misteri yang ada di Indonesia. Sudah seperti itu ya? Iya. Udah ya? Oke, apa kabar Bunda? Alhamdulillah, kalau saat ini ya keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah baik ya Bunda ya. Sekarang tinggal di mana Bunda stay-nya? Di Bogor. Di Bogor. Yang jelas di Bogor saya. Kapan hari sempat ke Malang ya Bunda? Iya benar. Kapan hari sempat ke Malang. Jadi tapi nggak terlalu lama. Jadi untuk kita sharing, kita cerita-cerita mungkin kurang deket ya, kurang dalam ya. Nah kebetulan sekarang di sini kita coba tanya-tanya terkait dengan apa ya, warung ya. Nah, ada beberapa warung yang saya tanyakan ya, beberapa warung yang ramai tapi ya lumrah lah, dalam artian biasanya kalau rame yang biasanya kan ya rame-rame biasa, tapi ini ada yang beberapa warung yang ya kecil tapi kok rame banget. Itu kira-kira ada sejenis penglaris atau gimana ya Bunda ya? Atau gimana menurut Bunda? Kalau menurut saya, kalau seorang warung itu nggak wajar ya, tidak selayaknya istilahnya mencari rezeki barokah dari Allah, itu biasanya memakai sedikit dikatakan penglarisan juga bumbu-bumbu yang mengandung gaib ya, karena orang berasa ingin berambisi cepat, warungnya cepat laris, banyak pengunjungnya. Kadang-kadang kita datang ke dikatakan orang pintar tapi dukun, dan itu bahayanya memakai ibaratnya kayak jampe-jampe yang merupakan mengundang banyak makhluk astral seperti kayak jin, kayak ini. Nah memang kalau dibilang itu warung itu tuh nggak wajar gitu, karena kalau kita benar-benar wajar, sewajarnya orang membuka warung makan atau apa, kalau dia memang istilahnya mencari rezeki di Allah ya, itu tidak seperti itu gitu. Contohnya seperti apa Bunda? Misalkan Warisan itu banyak ininya ya. Iya. Kadang-kadang kita sadarin ya, yang punya warung itu menyembunyikan sesuatu yang diminta berdasarkan dari jin ya, seperti kayak buto hijau atau keju. Nah itu memakai iler, kadang-kadang pakai iler mereka, dan kadang-kadang juga kobokan kaki yang harus yang kaki gendruwo itu disiramkan di masakannya ini. Nah, sampai segitunya ya? iya. Dan kadang-kadang juga iler mereka itu yang dicampurkan dengan bumbu. Jadi bagi orang yang tidak ini merasakan itu nikmat, itu enak gitu, menjadi kayak kecanduan lah ya, sebentar-bentar. Banyak juga yang datang untuk enak makanan itu. Nah, tapi dalam seperti itu tuh sebenarnya masakan itu, keviralan itu tuh tidak langgeng, tidak lama ya. Ya, karena bukan apa-apa, memang itu bukan sewajarnya gitu. Gitu ya. Nah jadi memang mungkin ada beberapa yang bisa kita antisipasi. Mungkin misalkan kita ingin
ingin tahu nih apa yang perlu kita lakukan kalau misalkan memang itu tidak menggunakan pelaris, atau memang ini memang warungnya memang laris bener atau gimana, apa yang harus kita lakukan Bunda? Sebenarnya insya Allah ya, Ya. sebelum ini kalau kita memang dari kata-kata Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu kita apa yang kita bikin seperti bumbu, seperti apa ya, setelah kita cuci atau apa, dan begitu kita membuka warung itu dengan 3 Fatihah ya, nah insya Allah izin Allah rezeki kita itu akan datang. Itu yang bagi pengusaha yang memang Benar-benar lurus, ya, benar-benar. bersih, yang ibaratnya atas izin Allah rezeki yang dia berikan, karena Allah itu sudah menjanjikan dalam 1 hari 1 detik kamu rezekimu seperti ini, dan hari ini kamu mendapatkan sebanyak ini, besok kamu melakukan lebih banyak lagi, dan besoknya kamu ada sedikit penurunan. Itu sudah ada janji Allah gitu. Dan kita tidak usah ibaratnya memakai yang aneh-aneh, nah, karena dunia kita itu silanya cuma sebentar kok. Iya, karena rezeki berarti udah diatur ya. Iya. Itu bagi pengusaha Bunda. Kalau bagi yang seperti kita nih awam, jadi kita nggak tahu ini beneran. Kadang kan kita tanya nih, ini warung kami ini pakai penglaris apa enggak gitu. Apa yang kita harus lakukan? Sebenarnya gini, kan kita kalau apalagi kalau itu berupa makanannya. Iya. Ya. Nah, kalau berupa makanan kita sebelum makan itu kan kebanyakan baca yang lumrahnya ya. Iya. Nah, itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru kita makan. Dan kadang-kadang kita baca doa makan kalau memang ini. Itu rasa itu, dan kalau memang itu penglaris istilahnya atas ridha Allah, itu benar-benar nikmat kita makan. Tapi kalau itu bukan, biasanya di perut, di hidung, di rasa di badan kita itu Mual, benar-benar ya. sudah mual gitu. Jadi rasa nikmatnya itu nggak ada. Yang ada itu rasanya kayak geli, dan rasanya udah enak gitu. Jadi yang pertama kita harus baca Bismillah. Ya. Nah, terus yang kedua kita baca doa makan ya. Kalau misalkan teman-teman bisa doa makan. Terus yang ketiga ada lagi Bunda? Ya, kalau memang itu ini biasanya kenikmatan jadi di darah, di daging, dikata kita menjadi sehat. Oh, sehat ya. Ya. Jadi biasanya ada yang saya dengar nih Bunda ya. Kedengaran misalkan kalau kita makan tuh pas pada saat di warung tersebut, nah, itu biasanya enak, nikmat. Ternyata kita bungkus misalnya, ternyata sampai rumah gitu hambar, nggak ada rasanya Seperti itu Mas ya. Nah, Itu yang biasanya memakai bumbu-bumbu yang tidak wajar. Oh, seperti itu. Iya. Dan rasanya pun kita makan di situ pun kalau memang itu ya tidak akan rasa yang nikmat, tapi rasa mual itu timbul. Jadi ketika kita makan makanan yang memang gak halal ya hitungannya Bunda ya? Ya enggak lah. Karena memang Sekarang sebenarnya itu menjijikan loh Mas. Enggak. Jadi gitu, rasanya menjijikan karena sedangkan kita aja kadang-kadang dengan sama manusia, dengan kenal ludah manusia aja kata kita jijik ya. Nah, apalagi ini ludah seperti kayak gendruwo, kayak buto hijau. Nah, yang seperti itu. Nah, iya benar. Nah. Dan kebanyakan yang digunakan apa Bunda? yang kebanyakan itu yang digunakan ya iler, justru iler, sama kadang-kadang air kencing mereka itu baunya minta ampun. Tapi kalau sudah karena memang sudah menjadi kayak ibaratnya pemujaan, itu bagi orang yang nggak tahu enak. Itu ya. Tapi kalau bagi orang yang merasakan, dia sudah ini kan sama aja dengan racun, jadi kan kerasanya lain itu. Dan yang paling utama itu biasanya mesti ada tumbalnya dari keluarganya atau dari yang meminta. Harus ada sesembahan lah istilahnya. Ya,
Selain sesajen apa-apa gitu, biasanya mesti ada tumbalnya, entah itu sapi, entah itu kambing. Kadang-kadang di saat sudah dia memang ini manusia, nyawa orang yang terdekat biasanya yang diminta akhirnya seperti itu. iya. Nggak ada yang gratis berarti ya. Ya semua tuh kalau berhubungan dengan yang seperti itu tidak ada yang gratis. Yang gratis dan banyak mudaratnya juga. Iya. Ya kalau langgeng selamanya dan dia tidak akan mati nggak apa-apa mas. Tapi kan kita ini umur manusia itu kan ada yang punya. Nah, sewaktu-waktu dia diambil yang kuasa yang meminta itu langsung biasanya hancur. Entah kenapa harta dia itu hancur aja. Oke, Bunda, mungkin sebagai penutup untuk pembicaraan kali ini, mungkin ada pesan atau Bunda yang bisa disampaikan untuk pengusaha kecil atau kita yang Iya, kalau aku insya Allah untuk saudaraku, anak cucu Adam semuanya, berbuatlah seperti apa yang diajarkan Rasul, bertindaklah apa yang dititahkan. Rezeki itu akan barokah untuk keluarga semuanya gitu. Jadi tidak usah pakai yang neko-neko, karena kuasa Allah lebih nikmat dibandingkan kuasa dengan alam-alam gaib yang tidak berkesudahan itu, karena memang sifat dia untuk menggoda. Ya, terima kasih Bunda untuk malam Sama-sama, ini. Mas. Mungkin nanti kita next di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.